Salam arsitek pintar. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai percepatan proyek yang biasa disebut fast track. Ini adalah contoh kasus nyata pada pelaksanaan pembangunan hotel di salah satu kota di mana saya tidak terlibat langsung, tetapi ada teman yang menjadi manajer di proyek ini. Sehingga data-data ini sebenarnya adalah rahasia perusahaan, kontraktor, dan itu disembunyikan. Tetapi yang perlu kita ambil adalah bagaimana konsep ini bisa kita pahami dan mungkin bisa berguna di beberapa proyek lain. Ini adalah kelanjutan dari materi video sebelumnya, yaitu mengenai analisa kurva S pada penjadwalan proyek. Silahkan Anda buka, lihat dan putar pada video kami sebelumnya, sehingga mungkin lebih mudah untuk memahami kelanjutan dari video ini. Jadi fast track ini adalah foto tahapan saat pembangunan. Di situ nanti dapat kita pahami bagaimana metodenya, terutama pada saat pekerjaan inti, yaitu pengecoran beton, yang nanti akan kami sampaikan di bagian akhir berupa animasinya. Ini adalah tampak depan proyeknya, dan data-datanya sengaja kami sembunyikan. Dan dari sini terlihat bahwa proyek hotel ini gedung 5 lantai dengan basement, mempunyai masanya bentuk T ya. Kenapa masa bentuk T ini? Terlihat nanti di animasi bahwa lahannya memang bentuk seperti itu di tengah kondisi lingkungan, rumah-rumah penduduk dan sebagainya. Jadi ada beberapa bentukan massa, ada yang menyebabkan nanti proses penjoningan ya. Artinya ada area-area yang terpisah saat pengecoran, dan itu inti dari bagaimana kita melakukan percepatan proyek atau fast track ini. Di sini terlihat bahwa ada 3 bagian massa, 1 bagian belakang, kedua bagian tengah tetapi melintang, dan ketiga di bagian depan. Nah, ini adalah master schedule-nya, penjadwalan dan kurva S-nya saat perencanaan. Jadi dia seperti itu, Anda bisa lihat sendiri. Garis di tengah sini adalah kurvanya, hampir mendekati landai ya. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah, karena porsi bobot terbesar itu ada di bagian pekerjaan beton di sini, dan ini merupakan bagian yang sangat besar. Dan di sini kelihatan adalah bahwa adanya bagian-bagian tertentu yang overlapping atau split, sehingga ini yang memungkinkan terjadi percepatan. Pekerjaan beton biasanya adalah pekerjaan yang menerus, artinya berupa biasa disebut lintasan kritis, di mana ada pekerjaan satu itu bisa dikerjakan kemudian dilanjutkan pekerjaan kedua atau berikutnya, dan ini berurutan, dan ini merupakan lintasan kritis. Tetapi pada proyek ini nanti kelihatan ada split, artinya ada overlapping, di mana saat pekerjaan satu awal belum selesai, ternyata bisa kita lanjutkan dengan pekerjaan berikutnya. Misalnya itu adalah pekerjaan di lantai 3, itu bisa kita laksanakan sebelum pekerjaan di lantai 1 selesai. Ini kan biasa lucu. Apalagi misalnya di sini lantai atas atau lantai atap atau lantai kelima, ini 6 level ya. Jadi lantai kelima atapnya itu bisa kita laksanakan sebelum lantai bawah atau groundnya, bahkan basementnya belum selesai. Secara logika di atas kertas ini kan hampir tidak mungkin, tetapi dengan metode proyek yang kita laksanakan nanti, nah itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ikutin terus videonya tahap demi tahap sehingga Anda bisa paham kenapa ini bisa terjadi. Kemudian seperti ini,
Kesimpulannya adalah saat level bawah pun belum selesai, ternyata bisa di split atau overlapping dengan pekerjaan atasnya. Nah, ini ciri karakter dari proyek ini, dan ini didapat bukan di atas kertas, tetapi saat pelaksanaan berhubung dengan metodenya, kemudian kondisi site, bentuk dan sebagainya, dan ini akhirnya menjadi pemecahan terbaik. Detailnya adalah seperti ini. Jadi bisa dilaksanakan jika dengan metode zoning atau pembagian area seperti yang sebelumnya tadi saya sampaikan. Nanti di bagian akhir video ini atau di tengah itu saya berikan ilustrasi animasi metode pelaksanaan pengecorannya, kenapa dan bagaimana teknis di lapangannya, sehingga penjadwalan atau fast track ini bisa dilakukan. Ini terlihat bahwa item atau bagian-bagian dari bobot terbesar pada pekerjaan beton itu kita pisahkan berupa bagian minggu demi minggu. Misalnya pekerjaan beton basement itu 21 minggu, tapi untuk pekerjaan atap itu 17 minggu. Dengan metode konvensional, pekerjaan berurutan atau lintasan kritis, maka pekerjaan 1 diteruskan pekerjaan 2 berurut berikutnya dan sebagainya. Seperti ini, sehingga di sini yang normal terjadi adalah pekerjaan beton selesaikan, baru pekerjaan ground, setelah itu lantai 1, 2, 3, 4 dan atap atau lantai 5-nya. Dan jika dengan metode konvensional ini total jadwalnya adalah 110 minggu karena dilaksanakan satu demi satu. Dilihat ya, diingat 110 minggu. Tetapi dengan metode split seperti ini, ternyata kita bisa melakukan fast track atau percepatan dengan overlap atau split. Hingga yang kita bisa dapatkan adalah kita bisa memadatkan atau mempercepat pekerjaan jauh daripada metode konvensional tadi. Yang didapatkan bahwa ternyata total pekerjaan beton adalah 40 minggu. Wow, kita ulang ya. Dengan metode konvensional itu adalah 110 minggu, tetapi dengan metode fast track overlapping itu bisa didapat 40 minggu. Hampir di bawah separuh, di bawah 30% percepatannya. Nah, ini bisa didapat nanti saya jelaskan dengan animasi metode proyeknya. Kemudian dari kurvanya itu yang terlihat di bagian beton, itu pekerjaan beton besar sekali di atas 30%, merupakan induk dari proyek ini karena pekerjaan struktur itu yang utama adalah 35,57%. Dan jika ini didetilkan item atau bagian demi bagian, Anda bisa pause untuk membacanya. Saya versi cepat. Jadi di sini akan kelihatan. Nah, yang terlihat di sini adalah penumpukan bobotnya. Itu akan terjadi overlapping tadi, sehingga ini perlu kehati-hatian pada saat proyek. Karena ada dua jenis pekerjaan atau bahkan lebih ini di beberapa area dilakukan bersama. Jadi mungkin pembagian grup dan sebagainya pada saat di lapangan. Ini adalah bagian akhirnya. Ini di zoom detail demi detail. Anda bisa pause untuk membaca. Dan identifikasinya adalah pada saat pertama ternyata di minggu kelima bulan Mei itu ternyata bobotnya ada yang terbesar di sini. Kemudian di bagian di sini ada di minggu ke-10 awal bulan Juni misalnya, ternyata bobotnya sangat terbesar. Nah, ini perlu diidentifikasi. Saya tidak menjelaskan detail ini karena ini adalah materi detail proyek ya. Kita mencoba menjelaskan konsep-konsep globalnya saja. Demikian, ini adalah identifikasi berikutnya. Anda bisa pause untuk membaca atau mengulang lagi sehingga ini bisa lebih jelas.
Dan video berikutnya adalah video lanjutan mengenai animasi metode proyeknya. Ya, ini adalah lanjutan videonya, yaitu animasi mengenai proyek, dimana kalau tadi adalah kita seperti laporan di atas kertas, dan itu secara administrasi bisa disampaikan dengan angka-angka. Tetapi pada proyek ini adalah penjelasan bagaimana metode fast track itu bisa dilakukan saat di lapangan. Ini adalah kondisi proyeknya, sehingga di sini kelihatan kenapa bentuk masanya L, karena lahannya berbentuk T ya. Maaf, ini lahan T seperti tadi dijelaskan di tengah-tengah posisi perumahan penduduk. Dan ini terletak di lahan besar. Dan di bagian depan ini adalah pintu masuk atau bagian depan bangunan, menyempil ya, di sebelah ruko, kemudian sebelahnya rumah, tetapi di bagian belakang itu mengantong, ada bentuk T di sini. Nah, ini adalah salah satu pusat kota, di mana di sini ada 4 jalan besar, ada bundaran, kemudian di bagian depan ada hotel lain. Jadi sangat strategis, sehingga untuk investasi gedung hotel di area ini sangat bagus. Kemudian site-nya ini seperti dijelaskan tadi, demikian. Di sini memanjang, kita putar. Nah, demikian seperti itu. Nah, lanjutannya adalah bagaimana kita melaksanakan metode proyek. Umumnya gedung 5 atau 6 lantai itu dilakukan dengan peralatan kren seperti ini. Tetapi ternyata di proyek ini tidak memungkinkan. Bukan tidak bisa dipasang, tetapi kren itu harus memiliki manuver. Ini kren misalnya 20-25 meter ternyata tidak bisa digunakan karena perizinan. Karena jika kren ini kita pakai, maka kan sangat mengganggu dan mengkhawatirkan membahayakan lingkungan. Sehingga di proyek ini tidak diizinkan untuk memakai kren. Kedua, posisi kren pun menyulitkan karena sangat padatnya lahan seperti ini. Di mana kita menaruh kren? Kecuali kita membebaskan atau membeli lahan samping-sampingnya, tetapi itu bisa saja merubah desain total dan memerlukan investasi yang sangat besar. Tetapi, nah, pelaksanaannya adalah dengan menggunakan manual, artinya menggunakan pengecoran ready mix dengan beberapa tangki, kemudian ada sistem pompa di sini, manual sistem kodok. Tetapi yang dilihat di sini adalah yang bisa dikerjakan itu digunakan bagian belakang, sehingga kegunaan dari awal tadi bentuk masanya T kemudian dipecah menjadi 3 area atau zoning. Ini demikian. Yang awal adalah dilakukan melaksanakan bagian belakang sehingga mobil-mobil ready mix bisa masuk, tetapi tidak semua. Pompa bisa di belakang seperti ini, tetapi di minggu ke-10 seperti ini, di bagian belakang sudah bagian basement, ground naik dilakukan, tetapi bagian tengah dan depan belum. Nah, ini ciri khas proyeknya. Tetapi di minggu ke-16 ternyata terlihat sudah mulai maju proyeknya. Di belakang sudah hampir 3 lantai, sementara di bagian tengah ini lantai basement berikut kolomnya. Dan di area depan, area yang terakhir ketiga itu belum dikerjakan. Tetapi ingat, ini adalah fast track saat pembangunan beton di atas pondasi. Artinya pondasi sudah siap semua. Karena sulit jika pondasi tidak keseluruhan. Lalu di minggu ke-18 yang terjadi adalah di bagian tengah, area kedua itu sudah menuju 2 lantai, dan di area belakang sudah lewat hampir 3 lantai. Tetapi bagian depan masih 0. Demikian ya. Nah, ini menjawab kenapa bisa kita mengerjakan lantai 3 di item atau bagian
pekerjaan lantai 3, sementara lantai basement belum selesai. Ini kelanjutannya di minggu ke-20, belakang sudah lantai 4, tetapi di tengah masih di lantai 2. Kenapa ini dilakukan? Supaya manuver pengecoran truk ready make masih bisa dilakukan. Ini sangat sulit. Ya, jadi perlu kehati-hatian tingkat tinggi di sini. Lalu di minggu ke-14 seperti ini. Nah, yang terjadi adalah hanya beberapa mobil yang bisa ke belakang karena terbatas area, mungkin pompa dengan satu mobil ready make gantian masuk. Lalu di minggu ke-22 baru bagian depan dimulai tiang pengecoran, tetapi di bagian belakang sudah hampir lantai ke-4 selesai, artinya sebelum atap. Nah, ini kelihatan kan kenapa kita bisa memulai lantai atap atau lantai ke-5 sementara bagian dari lantai bawah atau basement belum selesai. Ini yang menjawab pertanyaan di atas kertas dari kurva S atau penjadwalan tadi. Di minggu 24 dipuskan di bagian depan, jadi pengecoran basement sehingga posisi manuver truk-truk ready make sudah kelihatan. Lalu di minggu ke-26 seperti ini, bagian depan sudah mulai mengejar hampir ke 3 lantai, kemudian posisi bagian tengah area kedua sudah hampir 4 lantai, sementara bagian belakang sudah mulai naik ke puncak. Ini posisi di minggu ke-29 seperti ini. Jadi penjoningan itu adalah membagi level dari pelaksanaan, tetapi level bisa dibagi, tetapi keseluruhan struktur ini harus menjadi satu. Jadi itu salah satu kesulitannya. Biasa kan posisi beton itu harus dicor solid atau menerus. Nah, ini pengecoran bertahap seperti ini yang perlu ketelitian. Bagaimana cara penyambungannya, kemudian pemadatannya dan sebagainya. Di minggu 32 kelihatan sekali bagian belakang sudah hampir selesai pengecoran teratas, sementara bagian tengah menyusul, kemudian lantai 2 seperti ini. Jadi seakan-akan berlomba. Yang menang di awal finish adalah bagian belakang, yang kedua bagian tengah, yang terakhir adalah bagian depan. Nah, sementara jika saat ini adalah posisi manuver hanya bisa dilakukan kendaraan di depan, bagian depan, halaman depan. Dan ini bisa dimungkinkan karena bagian belakang sudah selesai pekerjaannya bertahap. Demikian, ini konsep yang sangat menarik untuk pemecahan area-area pembangunan sulit seperti ini. Di minggu ke-35 belakang dan tengah sudah selesai puncak, tetapi menyisakan bagian depan. Sementara di minggu ke-38 itu sudah hampir finish. Nah, ini laporannya, sehingga tadi target percepatannya dari yang semula lintasan kritis berurut 110 minggu dipadatkan di atas kertas jadi 40 minggu, sementara laporan dari proyeknya bisa dilakukan 38 minggu. Wow, itulah yang disebut metode fast track atau percepatan proyek. Jadi demikian video mengenai percepatan proyek atau fast track dengan kasus nyata pelaksanaan bagian pengecoran atau beton pada proyek pembangunan hotel di salah satu kota besar Indonesia. Semoga ini bermanfaat bagi Anda semua yang mengikuti video ini, baik bagi mahasiswa arsitek ataupun praktisi
Kemudian jika ada saran, silakan Anda komentar. Jika berguna, mau bisa Anda share sebaik-baiknya, karena mungkin siapa tahu ada banyak orang yang memerlukan ilmu seperti ini. Jika ada kesalahan, mohon disampaikan kepada kami, kita akan coba perbaikinya. Kemudian jika ada proyek-proyek yang lebih unik, mohon disampaikan juga kepada kami. Demikian, salam arsitek pintar.